Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praida Semana, Prodi Ilmu Hukum Universitas Bangata. Baiklah teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang menjelaskan tentang asal mula negara berdasarkan pandangan pikiran Barat. Terdapat beberapa teori. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat dalam pandangan pikiran Barat adalah teori perjanjian masyarakat terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa sejak abad pertengahan sampai ke masa Renaissance dan terus-menerus sampai abad ke-18. Menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rosen, teori-teori perjanjian masyarakat didasarkan atas saham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara. Yang kedua adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan terbagi dalam dua bagian, yaitu teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Teori ketuhanan langsung adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah Tuhan. Dan teori ketuhanan tidak langsung adalah manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah teori kekuatan. Teori kekuatan adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Artinya negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan keluar sebagai pemenang adalah pembentukan negara itu. Yang keempat, teori patriarkal. Dalam teori patriarkal itu digambarkan bahwa ayah yang berkuasa dalam rumah tangga. Kepala suku merupakan primus inter pares sampai saat dibentuk semacam pemerintahan yang desentralisasi. Negara adalah perkelompok beberapa suku. Teori organis adalah negara dianggap sebagai makhluk hidup manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup secara individu. Nicholas da Souza mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni pemerintah sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat saraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Ya baiklah, selanjutnya teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerah, maka semua penduduk di daerah itu harus tunduk kepadanya. Contohnya, jika perang sudah selesai dengan kemenangan, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yang ikut membela dan membantu akan mendapatkan sebidang tanah sebagai hadiah. Mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah tersebut. Selanjutnya, teori alamiah. Yang mengemukakan teori ini adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia pertama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Baiklah, yang selanjutnya teori historis. Teori historis menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntunan zaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
asal mula negara berdasarkan pandangan pemikiran Islam, yaitu menurut Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantu orang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Dari proses itulah maka timbul kota-kota. Menurut Al-Farabi adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk masyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Menurut Al-Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang saling mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Karena kelemahan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka semua manusia itu mendorong untuk bersatu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Selanjutnya, menurut Imam Ghazali, manusia itu makhluk sosial. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berdiri sendiri yaitu kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal itu hanya melalui pergaulan laki-laki dan perempuan saling membantu dalam menyediakan bahan, makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia hidup perlu makan dan minum. Untuk aman dia harus bisa membela diri dari makhluk hidup lainnya. Maka faktor tersebutlah mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Baiklah teman-teman, sampai di situ pembahasan dari asal mula negara. Sebelum saya tutupi, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.